Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, mungkin selamat malam juga untuk para Bapak Ibu dosen baik NIDN, NIDK maupun DTT yang sedang melihat video tutorial ini. Jadi saat ini saya akan sedikit sharing untuk menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana cara kita memanfaatkan cyber yang akan kita gunakan untuk asistensi. Jadi seperti yang saya sampaikan di rapat prodi yang lalu, saya akan memberikan tutorialnya ya. Jadi mari kita bisa cermati bersama tutorial ini supaya kita bisa mengaktifkan cyber kita untuk aktivitas asistensi dengan mahasiswa kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita harus membuka aplikasi browser kita, bisa Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Setelah kita buka Google Chrome, Bapak Ibu bisa menuliskan alamat cyber Unika, yaitu cyber.unika.ac.id. Nah, kalau sudah biasa login, biasanya akan langsung muncul seperti ini. Tapi kalau belum login, kita bisa langsung di halaman depan cyber, biasanya akan muncul tampilan seperti ini. Ini halaman pertama ketika kita membuka cyber.unika.ac.id. Kemudian kita bisa login. Kita akan login yang pasti harus menggunakan email Unika. Nah, bagi Bapak Ibu NIDN dan NIDK pasti semua sudah memiliki email Unika. Nah, ini catatan bagi Bapak Ibu DTT yang saat ini belum memiliki email Unika. Segera bisa lapor ke saya atau ke pengajaran via Mbak Dio, memberikan fotokopi KTP, kemudian kami akan membantu untuk meneruskan ke BMSI supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan email dengan domain @unika.ac.id. Jadi kalau sudah memiliki email tersebut pasti kita bisa mengakses cyber Unika. Nah, kemudian ini tidak harus dosen koordinator, siapapun bisa mengakses cara seperti ini. Jadi saya akan memberikan contoh seperti yang akan saya perlihatkan. Ini adalah salah satu contoh. Ambil saja kita akan mengambil contoh akan asistensi dari mata kuliah SPA 6 atau SPA Bangunan Umum Bentang Lebar. Kita akan klik di sini. Ini adalah kode untuk mata kuliah SPA 6. Nah, pastikan kalau Bapak Ibu di tab My Course ini belum ada mata kuliah yang akan dijadikan ruang untuk asistensi. Nah, ini artinya Bapak Ibu belum diplot di situ. Kalau tidak ada, artinya Bapak Ibu belum diplot. Jika terjadi hal demikian, Bapak Ibu bisa segera lapor ke saya atau ke Pak Gustaf atau ke Mbak Dio untuk diminta diplotkan. Kalau sudah diplotkan, itu otomatis Bapak Ibu mata kuliahnya akan ada di list My Course ini, begitu ya. Jadi sekali lagi kalau tidak ada, silahkan segera lapor. Kita ambil contoh di SPA 6. Nah, SPA 6 akan muncul seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan seperti yang lalu pada saat rapat prodi, saran saya adalah kita membuat ruang asistensi itu di paling bawah. Karena di atas ini khusus untuk materi. Caranya bagaimana supaya kita bisa membuat ruang asistensi khusus untuk diri kita? Yang pertama adalah kita harus turn editing on, Bapak Ibu. Kita harus turn editing on dulu. Jika tombol di sebelah kanan atas ini sudah berwarna merah, artinya kita sudah siap untuk mengedit mata kuliah SPA 6 ini. Mengedit dalam rangka kita akan membuat sebuah ruang untuk kita melakukan asistensi. Nah, kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, ini di paling bawah ini sudah ada dua nama yang saya tambahkan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi ruang asistensi jika Bapak Ibu namanya belum ada. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa add topics. Number of section cukup satu saja, kemudian kita add topics. Nah, kalau seperti ini akan ada 18 topik. Jadi tinggal diketik saja mau membuat ruang asistensi atas nama siapa. Ini saya coba ketik aja asistensi atas nama video begitu ya, asistensi video begitu. Contohnya begitu, kita enter. Nah, ini adalah ruang asistensi untuk kita.
Bapak Ibu bisa memberikan nama menurut nama dari Bapak Ibu sekalian, dan nanti mahasiswa bisa akses ke situ. Nah, kalau kita sudah punya ruang asistensi di sini, kita tambahkan add activity, add an activity or resource. Kita klik ini, dan yang harus diingat adalah kita akan melakukan asistensi menggunakan media Big Blue Button. Nah, kita klik media Big Blue Button ini, kemudian kita add. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah menambahkan satu menu, yaitu satu fasilitas Big Blue Button adalah cara ruang virtual untuk kita melakukan asistensi. Saran saya, ada virtual classroom name ini kita beri tanggal dan juga nama dosen pembimbing saat melakukan asistensi. Jadi misalkan ini saya akan berikan contoh asistensi tanggal, ini sekarang ada tanggal 7 Mei, asistensi 7 Mei Christian, misalkan seperti itu. Ini akan menjadi bukti bagi kita bahwa tanggal 7 Mei kita sudah melakukan asistensi. Nah, andai kata mungkin 2 hari ke depan kita akan membuat asistensi lagi, caranya sama, kita akan membuat Big Blue Button yang baru. Kita akan beri nama yang lain lagi, yaitu asistensi tanggal 7 Mei, tanggal 9 Mei. Nah, tapi kita coba yang satu dulu, tanggal 7 Mei ya Bapak Ibu, asistensi tanggal 7 Mei. Kemudian yang bagian atas sudah usah kita edit, sudah usah kita rubah. Virtual classroom sudah kita beri nama. Oke, kemudian kita klik tab activity or room settings. Kita klik ini akan muncul seperti ini. Yang harus diingat, ini sangat penting, wait for moderator itu harus di checklist ya. Wait for moderator harus di checklist. Kemudian recording settings kita tidak perlu ubah apapun itu, kita biarkan saja. Ya, yang perlu diperhatikan di sini, sekali lagi yang perlu dicermati di sini adalah add participant itu kita harus ubah menjadi user. Nah, kalau kita ubah menjadi user, ini akan ada seluruh nama mahasiswa yang tergabung di dalam SPA 6. Tapi kita tidak usah kita hiraukan mahasiswa siapa yang akan menjadi bimbingan kita tidak perlu hiraukan itu. Kita cukup ubah saja menjadi user. Ketika sudah kita sorotkan menjadi user, ini kebetulan namanya dan nama Bu Ratih, kita bisa langsung add user, kemudian kita add. Nah, kalau sudah, maka tampilan user tadi yang nomor 1 ada nama Bu Ratih akan pindah ke bawah ini. Kalau sudah yang atas tadi sudah pindah ke bawah, itu berarti langkah kita sudah benar. Nah, kemudian untuk partisipan kita cukupkan di situ. Kemudian yang perlu kita cermati hal berikutnya adalah schedule for session. Schedule for session ini Bapak Ibu bisa merencanakan kapan, tanggal, dan waktu kita akan mulai asistensi. Ini bisa disetting kapan juga tanggal dan waktu untuk berakhir. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengaktifkan ini. Saya suka sesuatu yang insidental, saya langsung bagikan link ke mahasiswa bisa langsung play seperti itu. Jadi ini kita abaikan saja schedule for session kalau saya, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan ini bisa enable, kemudian kita set tanggal dan waktu yang memang seperti yang kita mau begitu. Kemudian schedule for session cukup, common module settings tidak perlu diubah, restrict access tidak perlu diubah, activity completion tidak perlu diubah, teks dan kompetensi tidak perlu diubah. Jadi yang perlu diubah hanya itu tadi, nama, kemudian wait for moderator, kemudian participant, user, kemudian kita add begitu. Kalau sudah, kita save and display. Nah, ketika kita save and display akan muncul tulisan seperti ini, asistensi tanggal 7 Mei dengan nama Christian, this conference room is ready. Ini ready karena saya tidak men-setting, saya tidak melakukan pengaturan untuk kapan dimulainya asistensi. Jadi saya tidak mengaktifkan menu tersebut, jadi ini insidental. Sekarang pun saya bisa mulai. Tapi kalau misalkan kita setting tanggal 7 Mei, kemudian kita mulai jam 1, ya berarti ini belum keluar tulisannya. Tulisan ini akan keluar jam 13 nanti. Nah, karena ini insidental, kita langsung bisa join session. Kalau kita klik join session, kita akan dibukakan sebuah halaman yang baru.
Di halaman yang baru akan tampil Big Blue Button seperti ini. Kalau sudah keluar supervcon.unica.acid ini berarti sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian mikrofon, kemudian ini akan keluar did you hear audio, kita centang lagi, yes. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah siap untuk asistensi. Lantas bagaimana mahasiswa kita tahu kalau kita sudah siap untuk asistensi? Kita tinggal kopikan link yang ada di atas ini. Kita tinggal klik, kemudian Ctrl C atau klik kanan, kemudian copy. Bisa, intinya kita copy link tersebut. Kemudian kita buka media chatting kita dengan mahasiswa, bisa Line, WA atau apapun. Ini dalam hal ini saya akan buka Line. Kemudian saya akan bagikan link ke SPA6 ini. SPA6 saya ini, kemudian saya paste di situ, kemudian enter. Nah, ini artinya kita sudah memberikan link untuk mahasiswa kita sudah mengundang mahasiswa kita untuk melakukan asistensi bersama. Kita tunggu mahasiswa kita apakah mereka akan join dengan kita. Ini sudah ada satu yang membaca, harapannya mereka sudah siap untuk asistensi bersama. Ada 2 yang membaca, kita masuk ke Google Chrome, kita tunggu, biasanya akan keluar di sini nama-nama mahasiswa. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu mahasiswa, saya akan kembali ke menu cyber. Nah, saya akan masuk ke dalam mata kuliah SPA6 lagi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana track record kita melakukan asistensi. Kembali di menu asistensi Christian ini ada asistensi 7 Mei. Jika, seperti yang saya katakan tadi, 2 hari ke depan kita akan melakukan asistensi lagi, kita tinggal add an activity or resource sama Big Blue Button, kemudian kita add. Nah, tinggal namanya kita ubah, asistensi 9 Mei. Dan kita ulang lagi proses, kemudian step by step yang harus kita setting dalam Big Blue Button di Cyber Unica ini sama seperti yang ada di depan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah bukti track record kita sudah melakukan asistensi beberapa kali. Nah, ini sudah ada beberapa mahasiswa yang masuk. Nah, ini ada yang namanya Alan, ada yang nama Arneta, kemudian ada juga Yasinta. Kita bisa share webcam untuk mulai chatting bersama dengan mereka. Ya, ini sudah share webcam. Dan seterusnya kita sudah bisa mulai asistensi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih cara melakukan asistensi. Ini saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bantu saya, membantu saya untuk membuat video tutorial ini. Mungkin saya akhiri video tutorial ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa kontak saya lewat grup atau WA saya langsung begitu. Mungkin saya cukupkan, terima kasih teman-teman, dan terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan Tuhan memberkati.